Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Fatika Sari dengan NIM 4411420004 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di video ini saya akan membahas mengenai pemanfaatan teknologi digital di zaman sekarang. Nah, sebelum membahas mengenai pemanfaatan teknologi digital, kita perlu tahu apa sih teknologi digital itu. Teknologi digital itu adalah teknologi di mana pengoperasiannya sudah tidak lagi banyak menggunakan tenaga manusia dan lebih cenderung pada sistem pengoperasian yang lebih canggih dan otomatis, sehingga sistem atau formatnya dapat dibaca oleh komputer. Nah, apa sih yang menjadi kelebihan dari teknologi digital? Teknologi digital menawarkan biaya yang lebih rendah, kemudian keandalan dan kemampuan dari teknologi digital itu lebih baik dan lebih mumpuni. Yang ketiga adalah penggunaan ruangnya yang lebih kecil. Yang keempat adalah konsumsi dayanya yang rendah. Alat-alat pada teknologi digital juga cenderung lebih praktis dan lebih stabil, memiliki daya tahan yang lama. Kemudian, teknologi digital juga menyediakan layanan-layanan baru atau fitur-fitur baru yang memudahkan si pengguna. Kemudian teknologi digital juga memiliki kapasitas transmisi yang besar dan menawarkan fleksibilitas. Meskipun teknologi digital memiliki banyak kelebihan, teknologi digital juga memiliki kekurangan. Yang pertama adalah rentan akan kerusakan atau pencurian data yang disebabkan oleh virus maupun orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah kesalahan pada saat digitalisasi, di mana konsep informasi yang asli tidak dapat dipresentasikan dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah dengan adanya kemudahan yang tersedia, memungkinkan kita si pengguna menjadi lebih malas dan ketergantungan. Nah, kita mulai masuk pada pemanfaatan teknologi digital. Di video ini kita akan membahas mengenai pemanfaatan teknologi digital di bidang bisnis. Pemanfaatan teknologi digital di bidang bisnis sudah banyak berkembang di kalangan pembisnis maupun pengusaha. Pemanfaatan teknologi digital yang canggih di bidang bisnis ini sudah mulai terlihat jelas lebih efektif, apalagi banyak orang yang sudah banyak memanfaatkan situs-situs atau aplikasi penjualan berbasis online. Apalagi di Indonesia sekarang ini banyak sekali aplikasi yang sudah berkembang, mulai dari Shopee, Lazada, atau mungkin yang lain. Aplikasi atau situs penjualan online ini adalah bagian dari e-commerce. Apa sih e-commerce? E-commerce adalah penggunaan internet dan web untuk transaksi bisnis. Jadi, segala aktivitas jual beli dilakukan melalui media elektronik dan berbasis internet. Penggunaan e-commerce di Indonesia berkembang pesat, bahkan kita berada pada puncak 10 negara dengan pertumbuhan e-commerce tercepat di dunia. E-commerce memiliki kelebihan. Yang pertama adalah jangkauannya lebih luas, kemudian yang kedua adalah tidak terbatas oleh waktu, yang ketiga adalah biayanya lebih murah, yang keempat adalah tidak perlu stok barang, kemudian yang kelima adalah kemudahan dalam pengelolaan transaksi dan pengiriman. Setelah mengenai e-commerce, kita lanjut kepada marketplace. Apa sih marketplace? Marketplace adalah salah satu model e-commerce di mana berfungsi sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Jadi, penjual yang berdagang di marketplace hanya perlu melayani pembeli. Semua aktivitas lain seperti pengolahan website sudah diurus pada platform yang tersedia. Contoh situs marketplace yang banyak digunakan masyarakat Indonesia adalah Lazada. Nah, apa sih Lazada? Lazada adalah salah satu perusahaan e-commerce yang ada di Indonesia dan sebagai salah satu situs penjualan online yang banyak digunakan masyarakat untuk bertransaksi dan berjual beli. Selain ada kelebihan, tentu ada kekurangan. Kekurangan dari Lazada ini apa sih? Yang pertama adalah sistem COD atau bayar di tempat belum banyak tersedia di berbagai daerah. Jadi hanya daerah-daerah tertentu yang bisa melakukan sistem COD. Kemudian yang kedua adalah konfirmasi pembayaran yang lama. Jadi menimbulkan rasa khawatir dari para pengguna atau para pembeli. Kemudian yang ketiga adalah di Lazada ini kerap terjadi penipuan, entah itu barang tidak dikirim atau mungkin barang yang dikirim itu mengalami kecacatan atau kerusakan. Audio Jungle. Audio Jungle.
Jadi, saya cukupkan sekian mengenai pembahasan pemanfaatan teknologi digital di zaman sekarang. Kurang lebihnya begitu, mohon maaf apabila ada kesalahan maupun tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.